Eh, Kali ini saya ingin berbagi tentang bermacam-macam kasus penyakit yang diderita oleh para pasien ya. Dan qadarullah akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang, entah itu anak maupun dewasa, bahkan sudah berkeluarga, itu terserang ADHD ya. Nah, di sini apa itu ADHD? Jadi sebetulnya kasus-kasus penyakit di bagian otak itu sebetulnya banyak sekali ya. Karena otak itu sendiri adalah satu kesatuan di mana masing-masing organ di bagian otak tersebut atau otak organ ini kan ada bagian-bagiannya tuh. Nah, ini punya tugasnya masing-masing ya. Jadi bagian mana nih, otak bagian mana nih yang membuat kita itu menjadi fight ya, menjadi tenang, menjadi mudah menerima ya. Otak bagian mana nih yang membuat kita itu lebih bisa mengontrol emosi, lebih bisa mengendalikan keinginan, dan bagian mana tuh yang membuat kita itu tenang, relax, bahkan tidak mudah tersulut emosi. Yang jadi masalah, banyak sekali kasus-kasus pasien, ya saya mungkin akan sebut kasus-kasus pasien dengan penyakit jiwa ya. Penyakit jiwa itu berdasarkan penelitian itu kan bisa satu karena faktor genetik. Nah, kalau tidak karena faktor genetik apa nih gitu. Nah, itu biasanya tadi kembali lagi karena tugas bagian-bagian otak tadi mempunyai tugasnya masing-masing. Nah, di mana personality tadi tidak siap menghadapi masalah, tidak tenang menghadapi masalah, tidak tidak persiapan ketika menghadapi masalah. Persiapannya apa sih gitu ya, seperti misalkan lebih mendekat kepada Tuhannya ya, lebih banyak berbuat baik dan sebagainya. Itu menurut saya persiapan ketika kita tidak tahu ujian apa yang akan kita terima dalam hidup gitu. Nah, kasus-kasus seperti ini sebetulnya kalau menurut aku pressure adalah otak-otak tersebut memang tidak dipersiapkan untuk hal-hal yang sifatnya kejutan ya. Nah, tadi bahwa kasus-kasus penyakit jiwa itu bisa karenakan satu tadi keturunan, kedua gaya hidup, ketiga cara pandang melihat hidup, keempat juga makanan-makanan yang merusak otak itu sendiri. Maka salah satu yang membuat paling mudah gitu ya, yang membuat kita lebih bisa siap ya, karena hidup itu memang penuh kejutan gitu. Dan satu hal lagi yang paling utama adalah hidup itu resiko gitu. Faktor resiko dalam hidup itu banyak ya. Nah, seperti contohnya kita main air akan basah, kita main api akan terbakar panas ya. Kita main tanah, kita akan kotor, main lumpur, kita kotor dan sebagainya.
seperti itulah hidup ya. Maka sebagaimana orang tua atau kita keluarga, didiklah lingkungan kita atau keluarga kita itu menjadi pribadi-pribadi yang siap akan dengan segala macam resiko ya. Nah, selain dekat dengan Tuhannya, andai kata seperti saya seorang muslim, saya terbina, terdidik, dan bismillah saya harus dekat nih dengan Tuhan saya, siapa? Allah. Nah, kalau sudah seperti itu kan banyak langkah selanjutnya, seperti misalkan mempelajari apa itu sabar, apa itu bermental baja, apa itu bersikap positif, apa itu membuat kita lebih kalem dan tenang. Nah, sekarang kita tinjau dari segi acupressure ya. Acupressure itu luar biasa sekali perkembangannya ya. Nah, karena perkembangannya luar biasa sekali, bahkan banyak orang-orang Eropa, bahkan di Eropa sekolah itu sampai S3, maka saya ingin share seperti yang sudah-sudah bahwa betapa pentingnya kita menjaga organ kita agar tetap atau agar terjaga dari hal-hal yang sifatnya negatif, seperti apa, mudah marah ya, mudah tersinggung, kalau orang sekarang mengatakan tuh baper ya, terus mudah sekali tersulut emosi, tidak menjadikan diri kita ini nol, karena manusia memang tidak berdaya upaya, melainkan hanya Allah semata yang mempunyai daya gitu. Nah, kalau dalam acupressure ada cara merawat otak ya. Semua bagian otak itu ada perawatannya, terutama yang bisa mengontrol emosi dan mental baja ya. Nah, sekarang mungkin barangkali saya bisa menyampaikan hal ini dulu. Paling mudah sekali membuat kita tenang ya, membuat kita nyaman, selain itu membuat kita tidak terpacu oleh hal-hal yang sifatnya negatif. Paling mudah sekali, coba perhatikan di bawah sini ya. Di sini tuh ada tulang ya, di sini paling ujung tulang ini nih. Coba kita rajin tekan atau kita tapping. Nah, seperti ini. Ini membuat kita tenang, membuat kita nyaman, dan memandang hidup itu kita tidak bahasa Sundanya itu gurung-gusuh atau terburu-buru ya. Yang ada kita selalu tenang sekali, dan segala sesuatunya kita bisa berpasrah kepada Allah. Nah, hal-hal seperti ini kita rajin kita lakukan, insya Allah. Karena ini sampai di mana ini? Titik ini akan sampai di mana ini? Sampai ke amigdala. Ya, amigdala di sini, tempatnya kecil, masuk kecil sekali, seperti biji almond, maka disebut amigdala. Nah, itu baru salah satunya. Nanti kita akan bersambung. Andai kata kita semua rutin melakukan itu, insya Allah kita akan tenang. Terutama yang mempunyai sedikit sifat temperamental atau ADHD secara ringan ya, itu bisa kita lakukan itu. Dan masih banyak lagi titik-titik yang lain yang akan kita bahas sesuai dengan penyakit-penyakit ya. Apa itu ADHD? Attention Deficit Hyperactive Disorder ya. Jadi apa itu? Saya minta maaf ya, ini saya bicara agak pelan karena kalau saya cepat-cepat nanti saya belibet ya. Kalau mungkin saya menghadapi orang saya bisa cepat, tapi kalau di video saya terlalu cepat nanti saya berlibet ya. Bahasa Indonesia pun akan berlibet. Jadi itu tadi, ADHD itu adalah attention deficit. Jadi dia tidak mudah berkonsentrasi ya, cenderung kompulsif ya, cenderung impulsif dia ya. Jadi impulsif itu apa? Impulsif itu melakukan segala sesuatu tuh secara cepat tanpa berpikir ya, dadakan gitu. Nah, hyperactivity disorder, jadi dia aktif tetapi tidak
berujung pangkal ya, kacau ya. Itu mungkin salah satunya. Nanti kita akan bahas satu persatu dari tugas-tugas otak itu sendiri dan penanganannya ya. Alhamdulillah biidznillah saya menangani kasus-kasus pasien dengan kasus jiwa atau kasus kerusakan otak, bahkan maaf ya, IQ di bawah rata-rata, seperti sulit sekali mendapatkan nilai di atas 5 dan sebagainya. Itu banyak sekali dengan akupresur yang mereka sudah berikhtiar macam-macam, bahkan ada yang sudah sampai stem cell ya. Itu dengan izin Allah lewat akupresur bisa menjadi orang yang alhamdulillah normal, tanda kutip. Kenapa saya kasih tanda kutip? Di bidangnya ya, normal di bidangnya, seperti misalkan dia ambil jurusan apa masih bisa ya, sekolah dengan nilai matematika dan sebagainya di atas 7 masih bisa ya, dengan izin Allah tentunya. Mari kita semua menjaga kewarasan otak kita, juga menjaga kewarasan otak orang lain di niat ibadah ya. Jangan lupa tenangkan diri sebelum setiap mau ada aktivitas. Ini ya sekitar 40. Kalau bisa lakukan, nanti saya masih banyak ya, nanti akan ada video-video yang cakep-cakep ya. Bagaimana sih setelah sehari-hari menangani diri sendiri, karena tidak dilarang itu selama tidak melanggar syariat ya. Nanti ada titik-titik akupresur yang kita bisa tangani dengan cara tapping dan itu mudah, tidak menyakiti ya. Oke, selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.